Hola Nusantara. Jumpa lagi bersama kami yang selalu sok tahu, sangat sok karena bertahu. Adalah menjadi kewajipan dan kegembiraan saya sekarang menyerahkan kepada Perdana Menteri sebagai wakil rakyat Malaya surat perlembagaan yang mengandungi kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada tanggal 31 Agustus 1957, tepatnya 63 tahun yang lalu, ribuan orang di Stadion Merdeka, Kuala Lumpur untuk menyaksikan sekaligus memberi selamat atas penyerahan kekuasaan dari Kerajaan Inggris kepada Federasi Malaya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe apabila belum pernah, juga tekan tanda loncengnya, dan share ke Nusantara lain apabila sotonya ini berfaedah. Tanpa banyak-banyak lagi mukadimah, mari kita lanjut. Kini warga Malaysia merayakan Hari Merdeka atau Hari Kebangsaan setiap tanggal 31 Agustus untuk mengenang kembali batu loncatan bersejarah menuju pembentukan negara Malaysia. Perjuangan kaum nasionalis di Semenanjung Malaya sebagaimana di Indonesia juga dipengaruhi berakhirnya pendudukan Jepang pada tahun 1945. Malaya dan Borneo adalah dua kawasan yang penting sebab menyediakan sumber daya alam bagi Jepang. Pasukan negeri matahari terbit tersebut memulai invasi ke Semenanjung Malaya pada tahun 1941 dan mencapai kesuksesan pada tahun 1942. Setelah 3 tahun berkuasa, politik dan ekonomi Jepang lumpuh, bukan hanya karena bom atom di Hiroshima maupun Nagasaki, tetapi juga ketidakstabilan kawasan Malaya akibat perlawanan para gerilyawan di hutan dan melakukan pemberontakan di Borneo Utara, khususnya oleh orang keturunan Cina. Di tempat lain, konflik antar etnis sering memanas. Meski demikian, hampir semua rakyat penghuni Semenanjung Malaya merasakan kegembiraan yang sama atas kekalahan Jepang. Sebelum diambil alih Jepang, Sarawak dan Borneo Utara adalah wilayah protektorat Inggris. Ketika Perang Dunia II berakhir di Pasifik, Inggris kembali mengontrol kedua wilayah tersebut. Kala itu, Sarawak menghadapi penentangan dari orang-orang Melayu yang tak terima atas kontrol Inggris. Sementara itu, berdirinya koloni Inggris di Borneo Utara menyebabkan perpindahan ibu kota dari Sandakan ke Jesselton yang sekarang disebut Kota Kinabalu. Demi kestabilan kawasan, Inggris membentuk Uni Malaya yang akan mengubah negara-negara Melayu plus Penang dan Malaka menjadi satu koloni. Visinya adalah persiapan kemerdekaan kawasan. Terdapat pengecualian bagi Singapura dan Borneo Utara, sebab secara teritori dan pertimbangan lain, kedua wilayah ini dianggap susah bersatu. Kebijakan ini mendapat pertentangan kuat dari golongan nasionalis Melayu, sebab Uni Malaya dianggap sebagai pelemahan penguasa Melayu dan pemberian kewarganegaraan kepada etnis Cina, India, dan kaum minoritas lainnya. Sesungguhnya Inggris berusaha menyertakan orang-orang Cina dan India yang lebih loyal pada Inggris selama Perang Dunia I dan II. Namun, sikap keras kaum nasionalis Melayu mampu mengubah sikap sultan-sultan kerajaan di Semenanjung Melayu dari yang tadinya mendukung Inggris lantas menjadi oposisi. Pada tahun 1946, Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMNO didirikan oleh Dato' On bin Jafar, Kepala Menteri Johor saat itu. Agar perjuangan memerdekakan Malaya semakin terorganisir, UMNO melahirkan serangkaian demonstrasi hingga aksi boikot yang membuat Inggris pusing. Negosiasi antara UMNO dan Inggris pada tahun 1948 menghasilkan Federasi Malaya. Konsep penyatuan Semenanjung Malaya dengan jaminan
hak khusus bagi kaum Melayu, dan posisi para sultan tetap terjaga. Federasi Malaysia terdiri dari gabungan 9 kerajaan Melayu plus 2 provinsi, yaitu Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Perlis, Selangor, dan Terengganu. Pemerintah federal dipimpin oleh Perdana Menteri dan ibu kotanya ditetapkan di Kuala Lumpur. Satu masalah kelar, tapi masalah lain semakin riuh. Kelompok komunis yang digerakkan Partai Komunis Malaysia atau MCP yang sejak dibentuk pada tahun 1930 yang menjadi tulang punggung perjuangan melawan Jepang saat itu pindah ke tengah hutan sejak tahun 1948 dan memanaskan perlawanan gerilya untuk mengusir penjajah baru, yaitu pemerintah Inggris. Perlawanan ini berlangsung selama 12 tahun dan dikenal dengan istilah periode darurat Malaya atau Malayan Emergency. Untuk memadamkan perlawanan MCP, Inggris mengisolasi MCP dari basis pendukungnya. Caranya, orang-orang keturunan Cina diberi konsesi ekonomi dan politik serta membangun kembali pemukiman liar orang-orang Cina menjadi desa baru. Strategi ini terbilang efektif, termasuk juga mobilisasi orang-orang Melayu yang dipersenjatai untuk melawan MCP di medan perang. Sejak tahun 1949, kampanye MCP mulai kehilangan momentumnya dan jumlah anggota baru yang direkrut partai menurun tajam. Meskipun MCP sukses membunuh komisaris tinggi Inggris yaitu Sir Henry Gurney pada Oktober 1951, strategi yang dijalankan Inggris semakin mengasingkan orang-orang peranakan Cina moderat dari pengaruh MCP. Lambat laun, kekuatan MCP mengecil. Pada tahun 1960, mereka sudah kehilangan hampir seluruh pasukannya, sehingga pemerintah Malaya mengumumkan berakhirnya darurat Malaya. Tahun 1949, janji kemerdekaan mendorong pemerintah Inggris memulai perundingan dengan berbagai pemimpin kelompok anggota Federasi Malaya. Di antaranya ada UMNO sebagai perwakilan dengan pendukung terbanyak dan Asosiasi Cina Malaya atau MCA yang dibentuk pada tahun 1949 oleh pengusaha kaya keturunan Cina. UMNO dipimpin oleh tokoh moderat yang karismatik Tunku Abdul Rahman bersama MCA dan Malayan Indian Congress atau MIC kemudian berkoalisi dan memenangkan pemilihan legislatif nasional pada tahun 1955. Hanya satu kursi saja yang tak mereka menangkan. Ketiganya membentuk koalisi penguasa permanen yang pada mulanya dinamakan Partai Aliansi dan kemudian bernama Barisan Nasional atau BN. BN menyatukan partai berbasis etnis dan ragam ideologi, mulai dari moderat konservatif dengan UMNO sebagai kekuatan utamanya. Sepanjang tahun 1955 hingga 1956, UMNO, MCA, dan Inggris membuat kesepakatan konstitusional tentang prinsip kewarganegaraan yang bersifat setara untuk semua ras dan etnis. Sebagai gantinya, MCA setuju kepala Federasi Malaysia akan ditarik dari jajaran Sultan Melayu, bahasa resminya bahasa Melayu dan pendidikan Melayu, serta pembangunan ekonomi akan dipromosikan sekaligus disubsidi pemerintah. Dampak dari kebijakan ini adalah Federasi Malaya akan dijalankan oleh elit-elit Melayu dan orang-orang Melayu akan terus mendominasi bagian kedinasan sipil, angkatan bersenjata hingga kepolisian. Meski demikian, orang-orang Cina dan India akan memiliki perwakilan yang proporsional di kabinet dan parlemen sehingga bisa menjalankan negara bagian di mana etnis mereka terhitung mayoritas dan secara ekonomi mereka juga terjamin. Di samping mengurus perkara birokratis, negosiasi untuk kemerdekaan Federasi Malaya terus dijalankan UMNO dan koalisinya dengan pemerintah Inggris.
Inggris akhirnya melunak, ditambah pertimbangan bahwa pemberontakan orang-orang komunis di pertengahan 1950-an juga sudah mulai mereda dan bukan lagi dianggap sebagai ancaman besar bagi stabilitas negara baru. Kesepakatan dicapai pada 8 Februari 1956 bagi Federasi Malaya untuk merdeka dari kerajaan Inggris. Namun, atas alasan logistik dan administrasi, proklamasi kemerdekaan baru bisa dilaksanakan tahun depan, yaitu pada tanggal 31 Agustus 1957 di Stadion Merdeka, Kuala Lumpur. Kemerdekaan Federasi Malaysia jadi tonggak penting bagi pembentukan Federasi Malaysia pada tanggal 16 September 1963 yang kini diperingati sebagai Hari Malaysia. Tantangan sebagai negara baru muncul dari banyak pihak, termasuk pertentangan dari Indonesia di bawah komando Presiden Soekarno yang saat itu telah berjanji dan memiliki misi untuk menyatukan Nusantara di bawah bendera Indonesia. Riak-riak lain mengiringi perjalanan Malaysia selama 63 tahun mandiri, mulai dari bukan apa-apa hingga kini menjadi salah satu kekuatan penting di Asia Tenggara. Seandainya Indonesia dan Malaysia ini bersatu, pasti akan menjadi negara terkuat di dunia, baik dari sumber daya alam hingga kekuatan militernya. Tetapi dengan harapan dipimpin oleh pemimpin yang nasionalis, pintar dan berani. Demikianlah perjalanan menuju kemerdekaan Malaysia yang kami rangkum secara singkat. Apabila ada pendapat lain dari Nusantara, juga hal yang salah dalam penyampaian, mohon maaf dan saya harapkan komentar di bawah ya, agar sama-sama kita menjadi tahu apa yang belum kita ketahui. Terima kasih sudah menyaksikan videonya hingga selesai. Selamat Hari Kemerdekaan kepada jiran kami Malaysia. Jaya bersama dan tetap kompak se-Nusantara. Sampai jumpa.